teman-teman, perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini di Kementerian Tenagakerjaan. Kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu di Agustus, di 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK, lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya proses-proses politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kami berharap semua pihak untuk menahan diri. Jangan sampai kemudian membangun opini, membangun narasi seolah-olah kemudian kerja-kerja KPK disangkut pautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung. Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK pada ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung tersebut. Tentu ketika naik proses penyidikan, pasti diawali kegiatan yang kita sebut dengan penyelidikan. Penyelidikan itu tidak sehari dua hari, gitu ya. Itu proses panjang. Dari mulai analisis, pengumpulan alat bukti, kemudian pengumpulan data dan informasi itu butuh waktu panjang. Kalau kemudian naik pada proses penyidikan di bulan Juli dan seprindik di Agustus, itu juga masih jauh dari proses yang saya kira teman-teman dan masyarakat tahu ada proses politik tentang pencapresan ataupun wapres, calon wapres di tahun 2024. Perkara ini sudah KPK lakukan sudah jauh hari sebelum itu. Bahkan kami pastikan sebelum Juli ataupun bahkan di tahun yang lalu. Itu sudah kami lakukan penerimaan laporannya, verifikasinya, telaahannya, itu proses panjang. Terlebih kemudian pasal-pasal yang kami gunakan adalah pasal 2, pasal 3. Tentu ada unsur-unsur di sana yang bisa dibuktikan, melawan hukumnya, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Itu tentu sudah melewati waktu-waktu yang panjang. Jadi poinnya adalah sekali lagi, tidak sehari dua hari kemudian KPK melakukan proses penyidikan ataupun penegakan hukum dugaan korupsi di Kementerian Tenagakerjaan dimaksud, gitu ya. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Mas, apa benar besok Caimin diperiksa terkait kasus di Kemenaker ini? Yang pasti siapapun, bila keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Gitu. Berarti benar ya Mas, dijadwalkan besok ya? Karena PKB udah ngomong Mas. Besok ditunggu saja. Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan, begitu ya. Jam berapa Pak? Jadwal pemeriksaan saksi di KPK itu selalu dimulai jam 10 untuk semua saksi yang di KPK, begitu ya. Keempat nanti Artinya satu KPK Mas. sudah mengirimkan surat panggilan kepada Caimin ya, Mas Ali? Ya, jadi teman-teman besok ditunggu saja, gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan. Lebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu kepada para saksi-saksi, begitu ya. Konfirmasi sajian. Dari siapa Mas? Wah ini Iskandar. Apa Mas Ali sebut aja. Jadi sudah disampaikan ya Mas Ali?
Jadi untuk memanggil saksi itu minimal 3 hari sebelumnya sudah harus disampaikan, dan semua saksi yang dipanggil untuk besok hari Selasa itu pasti kami pastikan juga sudah diberikan surat panggilannya jauh hari sebelum. Oke? Ada berapa saksi Mas Ali yang dipanggil untuk Untuk jadwal biasanya keluarnya kan memang besok ya, gitu ya. Tetapi memang ada pemanggilan saksi untuk perkara di Kemenaker besok, gitu ya. Untuk jumlahnya besok kami pasti informasikan. Mas, mau nanya dong, kerugian negara dalam kasus ini berapa sih Mas? Kan dari kemarin belum ada yang ketahuan. Untuk kerugian keuangan negara, kemudian perbuatan melawan hukum, termasuk merugikan atau menguntungkan siapa gitu ya, itu kan materi Mas ya. Sehingga nanti tentu kami akan umumkan secara resmi bersamaan dengan konstruksi perkara, termasuk mengumumkan para tersangkanya, dan kami pastikan bila memenuhi syarat pasti dilakukan penahanan. Di sanalah kami akan sampaikan kepada masyarakat secara utuh dan lengkap konstruksi dari perkara dimaksud. Yang pasti kewenangan KPK berdasarkan pasal 11 itu kan minimal 1 miliar rupiah bila berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Itu sudah memenuhi syarat dan melibatkan penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh KPK, minimal 1 miliar rupiah. Itu ya. Sejauh ini penegasan tersangka memang sudah didampingi. Ya, sudah ada tersangka. Ya, untuk Rena Usman kapasitasnya hari ini sebagai saksi ya. Hadir yang bersangkutan dan masih dilakukan pemeriksaan, sehingga kami belum bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari pemeriksaan saksi dimaksud. Nanti kalau sudah selesai pasti kami sampaikan ke teman-teman apa hasil dari pemeriksaan yang bersangkutan. Terakhir dong penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi. Penegasannya besok ditunggu. Tapi dicek Benar ya, besok Mas? ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat, sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain, jadi di C1. Masalahnya terakhir ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut ini juga kan sudah ditunggu. Itu akan Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang jadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren. Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi, karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar, dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telahan, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti, sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu sudah dimulai dari tahun lalu, Pak. Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses politik yang sedang berlangsung. Kami tegaskan tidak ada kaitan sama sekali. Ya.